Sebentar, Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Cuk. Sehat, Pak Farid. Alhamdulillah, Pak Farid ini awet muda ya, tapi emang masih muda nih. Justru saya kayaknya terlihat lebih tua nih karena mainnya Enggak, sama Pak Cuk. enggak, Pak. Saya jual apa adanya, awet muda. Jadi memang kebetulan orang muda memang. Saya orang tua. Ini Pak Cuk yang awet muda karena banyak main sama Nah, orang muda. jadi apa, muda tua itu umur gitu kan, tapi apa yang Iya, iya. bijak bilang dewasa itu yang pilihan. Dewasa pilihan. Iya, iya. Pak Warid, pertama terima kasih mau bergabung, berkenan hadir untuk pertama ya tali silaturahmi, ya, menyambung tali silaturahmi. Pak Farid Oke. ini dulu memang counterpart ya, counterpart kami semasa sama-sama bekerja dalam satu entitas yang sama. Kebetulan kami dua-dua juga sudah tidak Sudah ada di desain. tersebut ya. Kemudian juga Pak Farid banyak sekali memberi masukan, bantuan berupa data lah, masukan-masukan pada saat itu beliau untuk administrasi atau pencatatan atau data dari operasional yang ada di kebun-kebun di daerah Sumsel waktu itu Pak Farid ya, di Betul, wilayah betul Pak. Sumatera Selatan karena Kalimantan dan yang lain. Nah jadi saya mengajak Pak Farid di sini apa namanya Summit untuk kemudian nanti akan saya naik tayangkan dalam kanal Planet Traksi ini sesuai judulnya memang masih cuma apa ya namanya mencakup hanya di dunia traksi saja Pak. Jadi dunia traksi itu Pak Farid juga paham ya sampai hari ini masih ada kan walaupun itu sudah pindah entitas gitu ya di sama-sama di apa industri perkebunan traksi itu masih ada juga. Nah kemudian Betul. eh, saya ingin dapat masukan nih dari Pak Farid mengenai eh, yang masa kemarin sama yang hari ini dalam kerjasama atau interaksi bersama dunia traksi itu khususnya dalam operasional ya Pak ya, dalam operasional kebun untuk mendapatkan kualitas produk yang baik, mulai dari apa yang namanya program-program tanamnya, program rotasi pusingan untuk panennya, kemudian program apa namanya evakuasi buah, terus program apa lagi tuh alat berat ya perawatan jalan gitu ya Pak Farid ya. Nah itu Iya, betul. Pak Farid kan pasti banyak sekali data-data yang sudah diperoleh ya. Karena yang namanya di tempat kita kerja sebelumnya itu yang namanya armada truk itu ribuan, banyak sekali Banyak. dengan karakter yang macam-macam dari usernya lah, yang dari demografi anunya, apa bukan demografi, geografi dari kebunnya gitu ya Pak ya. Seperti itu aja Pak Farid. Betul Pak. Mungkin bisa dapat masukan dari Bapak. Kemudian nanti durasi juga saya nggak lama nih Pak Farid, hanya 30 menit saja. Mungkin saya akan edit nanti mungkin lebih kecil lagi nanti dapatnya. Karena kalaupun ada nanti saya berharap Pak Farid mau nyambung lagi di seri atau sesi berikutnya Pak Farid yang lebih spesifik. Begitu. Oke, oke. Oke, monggo Pak Farid, silakan Oke, Pak Farid. baik. Terima kasih Pak Cuk. Iya. Kangen saya makan siang dengan Pak Cuk. Tenda biru. Tenda biru. Ya, jadi seperti yang Pak Cuk sampaikan bahwa saya dan Pak Cuk itu sebelumnya ada di satu perusahaan, kebetulan waktu itu saya sebagai data analisnya dan Pak Cuk sebagai koordinator untuk traksi di perusahaan itu. Dan karena kebetulan area kerja saya yang paling luas, jadi paling banyak berinteraksi. Di luar interaksi, selain kerja pada saat makan siang Ya, dan saat ke musola. iya, 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 iya. Iya, karena itu Oke, aja. betul betul. Jadi kebetulan saya sekarang sudah pindah di satu perusahaan dan pekerjaannya dikatakan hampir mirip dengan di Lonsum dulu ya. Nah, berkaitan juga dengan data-data untuk analisa terkait traksi. Hmm. Khususnya
khususnya itu terkait dengan data-data terkait transport. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang data traksi, itu di dalam satu sistem, baik saya sudah di 2 perusahaan, itu sebetulnya mirip-mirip konsep besarnya. Ya. Yang pertama itu kita bisa ambil data itu dari WB timbang mil, dari jembatan timbang yang ada di pabrik. Weight bridge. Oke. Nah, weight bridge ya, weight bridge. Nah, itu kalau di situ weight bridge ada juga yang bilang WB timbang mil. Tapi intinya itu adalah timbangan yang ada di pabrik lah. Ya. Nah, kenapa sih ada di situ? Karena pada saat setiap kali dump truck itu mau masuk pabrik, dia otomatis melakukan timbang, dan di timbang itu ada banyak data yang bisa kita dapatkan, dari mulai dari mana truk itu berasal, kemudian berapa kode TRA-nya, nomor polisi, nama supir, kemudian yang paling penting itu dia bawa muatan berapa ton, dan jam berapa dia masuk, jam berapa dia keluar. Iya. Nah, itu dari situ nanti kita bisa melakukan analisa. Apa saja yang bisa kita analisa dari situ? Yang pertama, berapa rata-rata unit yang beroperasi. Setiap hari itu ada berapa unit sih gitu. Dari berapa yang tersedia, dari itu kita bisa tahu ada berapa unit yang beroperasi. Kemudian bisa menghitung berapa rata-rata tripnya, berapa rata-rata kapasitasnya. Kemudian berapa rata-rata kalau dump truck itu satu hari lebih dari satu trip, itu berapa sih waktunya? Nah, itu bisa kita hitung. Dan yang terakhir itu, jam berapa sih rata-rata truk itu pertama kali masuk ke pabrik. Nah, dari situ data-data itu kalau kita kumpulkan, maka itu kita bisa membantu operation dalam melakukan improvement. Misalkan ketika jumlah yang beroperasi kok hanya 50% ya dari yang tersedia. Nah, ini kita bisa berikan feedback ke operation, kenapa cuma 50%? Apakah ada yang rusak? Ataukah ada permasalahan lain? Dari situ saja kita bisa membantu mereka. Belum lagi dari retase. Misalkan ada satu kebun yang lebih dekat, retasenya lebih sedikit dibanding kebun yang posisinya lebih jauh. Nah, itu bisa juga kita lakukan analisa, kita lakukan feedback ke operation, atau bila perlu kita lakukan kalibrasi, kita turun ke lapangan, kita lihat sebetulnya satu hari truk itu bisa berapa trip sih gitu. Nah, kemudian dari segi kapasitas, kita juga bisa melihat berapa rata-rata yang diangkut oleh truk gitu. Apakah terlalu sedikit ataukah terlalu banyak gitu. Karena kan kita ada standar ya Pak Cuk ya. Kalau yang truk kecil tuh 6 ton lah ya, kurang lebih ya. Yang kita biasa pakai itu di tempat lama dan di sekarang itu sekitar 6 ton. Artinya ketika dia cuma angkut 3 ton, 4 ton, nah itu mungkin cost-nya akan tinggi. Sebaliknya kalaupun dia angkut terlalu tinggi sampai 8 ton misalkan, udah bertumpuk-tumpuk tuh buahnya. Nah itu meskipun memang kapasitasnya banyak, tapi biasanya biaya perbaikannya lebih tinggi karena itu dump truck lebih cepat rusak. Apa Pak Cuk yang sering rusak biasanya itu? Pernya ya. Nah, itu biasanya penyakitnya dump truck yang kebanyakan ngangkut gitu. Jadi memang sudah didesainnya sekitaran 6 ton lah gitu. Kemudian dari antar tripnya, dan kita lihat waktu dump truck itu rata-rata, kok kenapa ya dump truck ini masuk pabrik rata-rata siang gitu. Padahal hari sebelumnya itu masih ada buah restan. Kan idealnya ketika ada restan, maka pagi itu sebelum ngangkut buah yang baru, buah yang restan dulu prioritas. Nah, ini kadang terjadi itu restan tetap ada dan truk itu tetap siang gitu maksudnya. Nah, dari situlah kami dari, kalau di tempat lama namanya OAD, Operation Administrasi Departemen, kalau yang sekarang itu Estate Admin. Nah, kita bisa membantu support dari operation itu dari segi itu. Kita memberikan secara data hal-hal inilah yang perlu operation lakukan input. Kadang kita tidak tahu harus seperti apa inputnya, tapi operation biasanya ketika kita berikan data seperti itu, dia baru menentukan. Misal, ternyata supir-supir itu kalau jam 7 baru absen doang.
absen, nanti truknya beneran keluar jam 10 gitu. Nah, kadang hal-hal itu juga terjadi seperti itu. Ya. Betul. Yang tadi saya cerita itu baru dari WB Timbang Mil, Pak. Nanti ada yang kedua yang diinput dari divisi yang seperti Bapak bilang tadi. Kalau tadi itu hanya menggunakan satu source data gitu. Datanya itu timbang mil, di mana setiap truk yang masuk pabrik itu diambil datanya. Nah, itu dari situ aja kita bisa memberikan input kepada operation. Nah, source data yang kedua, nah ini yang tadi Pak Cuk sampaikan, ada data-data tentang operation, tentang traksi, operasional traksi, yang source-nya itu dari kebun. Nah, itu kalau di kita dulu namanya laporan logbook ya Pak, logbook unit ya. Kendaraan dan alat berat. Nah, dia bilang transaksi TRA gitu. Nama reportnya, tapi kurang lebih isinya sama gitu. TRA apa aja sih yang ada di sana? Maaf Pak Farid, TRA tadi apa? TRA itu di sini kalau di sini kan kalau bahasanya F, bukan Pak. TRA itu T-nya transit running account. Nah, gitu. Ada yang pakai bahasanya vehicle running account, ini transit running account. Betul. Itu sebetulnya ada nama lainnya logbook lah gitu. Kalau di kita dulu itu transaksi TRA dia bilang gitu. Nah, apa aja sih yang ada di sana? Nah, di sana itu dia lebih kepada laporan yang di-entry oleh divisi. Ada kan berapa sih utilisasinya? Kalau yang dia light vehicle biasanya satuannya kilometer. Kalau yang alat berat dia biasanya HM. Lalu ada juga informasi apa sih aktivitas yang dilakukan gitu. Kalau dump truck bisa angkut buah, angkut pupuk, angkut karyawan, kemudian angkut dan jangan kosong gitu. Tapi kalau alat berat biasanya dia melakukan perbaikan jalan dan bisa juga kadang melakukan upkeep kan. Kalau dia sudah terlalu tinggi kan upkeepnya pakai alat berat gitu. Ya betul. Pak Farid, jadi dari dua sumber tadi, Pak Farid, kemudian data yang terbaru ini saya Maaf Pak Farid, dari dua sumber data tadi ya, yang dari jembatan timbang yang ada di MIL plus satu yang dari kantor divisi, kemudian dirangkum semua, gitu ya Pak ya. Kemudian dijabarkan sesuai kebutuhan kebutuhan data diinginkan ya Pak ya, yang Bapak katakan tadi, termasuk dari utilisasi alat itu gitu ya Pak ya, termasuk apa tadi availability gitu ya. Nah, yang Bapak sering temui ini Pak, mungkin dengan traksi itu terkait dengan availability ya Pak ya, ketersediaan unit sendiri ya Pak ya, dari armada. Nah, itu akan berpengaruh kepada program rencana produksi misalnya apa ya, perawatan maupun panen gitu ya Pak ya, yang dari kebun. Gitu. Nah itu yang biasa terjadi nih Pak Farid, kan selalu komunikasi ya dengan traksinya, asisten traksinya dari divisi traksi. Pak estate manajernya sudah diberi laporan, bahkan yang tadi saya amis juga bahwa ada satu kejadian jarak yang pendek antara mil dengan satu blok yang pendek dengan mil yang jaraknya lebih jauh, malah lebih cepat sampai yang lebih jauh ya Pak ya, blok yang jauh. Itu ada yang peristiwa kayak begitu ya Pak ya. Mungkin itu kalau kita melihat di depan mata kepala sendiri nggak terasa tuh, tapi kita yang kontrol yang dari jauh berdasarkan data itu malah nemu ya Pak ya, kadang-kadang ya Pak ya. Termasuk feedbacknya betul. Yang menjadi umpan baliknya dari report lapangan itu biasanya selain tadi ya Pak ya, selain kendaraan tidak tersedia akibat rusak pertama ya Pak ya, terus kemudian kendaraan dipakai program yang lain, misalnya tadi jangkos misalnya Pak ya, terus kondisi jalan yang Bapak sempat tadi juga katakan update tadi ya,
Ini Ya, saya melihat yang concern pertama tadi Pak, yang kendaraan rusak tuh Pak Farid. betul. Ketidaktersediaan unit karena kendaraan rusak. Nah, ini Pak Farid pasti tahu ya cerita klasiknya. Cerita klasik bahwa traksi atau workshop yang ada di masing-masing estate secara SDM oke lah ada, meskipun seperti itu adanya ya Pak ya. Kemudian alat kerja bisa lah eh, seperti itu adanya untuk melakukan apapun lah gitu ya Pak Farid. Namun nih masalah klasik nih Pak Farid juga paham banget yang namanya pengadaan nih Pak Farid ya. Prosesinya kan panjang nih Pak Farid. Kalau kita Betul, Pak. lakukan satu periodik service, melakukan program yang sudah dianggarkan, pengadaannya juga sudah terprogram ya Pak Farid ya. Nah, namun apabila Betul. kita mengalami satu kejadian yang unscheduled, tidak terencana, unplanning, tidak ya terencana juga, tidak terjadwal, itu tiba-tiba harus mengadakan, itu memang masalah kami ada di situ waktu itu ya Pak ya. Banyak sekali kejadian seperti Iya. itu. Sampai timbul masalah klasik berikutnya, kanibalisme, kayak gitu loh Pak Farid, yang menjadi temuan. Mungkin ada ini mungkin Pak Farid, masukan pengalaman atau informasi mengenai hal itu Pak Farid, pengadaan, isu pengadaan. Oke. Jadi biasanya kan ada peribahasa bilang tuh salah dalam perencanaan maka akan merencanakan kesalahan gitu. Kan itu Pak ya, peribahasa aja itu. Memang saya tidak pernah merasakan langsung Iya, di iya. workshop itu seperti apa ya. Iya, iya. Saya selama ini kan memang hanya menganalisa data saja gitu. Cuman kalau dari analisa-analisa yang saya lakukan itu memang seringkali di awal itu kita salah perencanaan. Sebagai apa contoh ya, sebetulnya kan setiap unit itu kan kita tahu dia itu diperoleh pada tahun kapan, dan seharusnya setiap unit itu punya jadwal masing-masing lah, jadwal servis yang tetap lah Pak ya. Siap. Baik Betul. itu servis ringan ataupun ya servis berat lah. Iya. Nah, seringkali hal itu kurang menjadi perhatian gitu Pak. Jadi kadang dianggapnya ya waktunya servis itu kalau rusak. Oh, iya, Kalau nggak iya, rusak iya. ngapain servis gitu. Biasanya yang saya amati seperti itu Pak, karena memang ya mungkin operation pun dikejar dengan target crop kan, maka unit juga harus beroperasi semaksimal mungkin. Tapi sebetulnya tadi kalau misalkan dia dilakukan perawatan rutin sesuai jadwalnya, mungkin ya dia akan lebih cepat servis karena ngikutin jadwal. Tapi waktu periode untuk melakukan servis ini bisa lebih cepat karena kalau dari awal sudah direncanakan, maka mungkin pengadaan spare part pun sesuai dengan servis ini. Yeah. Dia spare partnya butuh ini nih, pasti udah tersedia. Dibanding dengan ketika dia waktu rusak baru dilakukan servis. Ya, itu pasti ada aja part-part yang telat gitu. Biasanya kan ada part-part yang ini sudah, tapi yang ini belum, gara-gara yang belum itu jadi nggak bisa jalan. Nah, seringnya kayak gitu. Jadi mungkin saran saya ke bagian traksi itu lebih concern ke hal itu, Pak. Lebih concern karena tadi kalau sudah direncanakan di awal, maka spare part pun itu pasti sudah direncanakan juga gitu. Nah, harapannya jika seperti itu waktu perbaikan tuh lebih cepat gitu Pak. Jadi gitu yang kira-kira Pak Farid katakan, baik Pak Farid. Jadi yang Pak Farid katakan saya buat ada dua ini nih, dua bagan ya. Pertama yang periodic service yang terencana itu pasti ya nanti kita akan lakukan di anggaran itu kita minta kan Pak biaya-biaya termasuk pengadaannya kerjasama dengan procurement atau purchasing. Yang kedua nih yang khusus tak terencana, yang major repair, kerusakan-kerusakan akibat operasional loh Pak Farid, misalnya ke pater, misalnya terjungkal, macam-macam kan Pak ya di lapangan itu kejadian kejadian kerusakan. Nah, yang seperti itu kan memang tidak ada rencana, namun hal-hal yang misalnya kayak kejadian ke pater itu bisa kita lakukan yang namanya prediksi gitu ya Pak ya. Antisipasi dan itu kita ajukan permohonan misalnya bisa nggak ini kita menyiapkan satu buffer atau satu stok yang ready untuk transmisi, untuk gardan yang sering-sering rusak daripada kita makan waktu keluar kebun terus perlu perbaikan, perlu penggantian dan sebagainya.
Ya, yang kayak gitu pernah sih Pak kita lakukan. Pak Farid tahu ya namanya, tapi kita nggak sebut ya namanya itu. Tapi istilahnya itu central workshop Pak Farid waktu itu. Betul, ya. Ya, itu pernah kita lakukan Pak Farid. Dan saya juga mungkin bisa kasih masukan ya Pak Farid yang mengenai akibat kerusakan itu sendiri Pak. Kadang-kadang nih Pak, ini namanya tukar pikiran. Termasuk Pak Farid yang ada saat ini ya, yang namanya kondisi jalan kan juga kita lihat ya Pak ya, kebun itu kan ribuan hektar ya Pak ya, jadi besar sekali. Betul, ya. Kemudian alat berat perawatan jalan itu kan juga cuma itu aja kan Pak ya, satu motor grader, satu kompaktor gitu kan Pak biasanya ya. Nah dia itu kadang-kadang serba salah, prioritas semuanya prioritas gitu loh. Misalnya ada 5 estate atau berapa estate, semua minta ini tempat saya rusak titik ini. Mungkin itu yang tadi terjadi pada saat bagaimana suatu blok yang jauh lebih cepat sampai di mil daripada satu blok yang dekat kalah cepat sama yang jauh. Mungkin memang betul Pak tadi salah satu penyebabnya itu kondisi jalan. Dia lebih dekat pabrik tapi jalannya lebih hancur daripada yang jauh gitu. Makanya dia bisa jadi lebih cepat. Nah, itu di tempat kami yang sekarang dia sudah dari segi jalan sudah ini Pak, perencanaan jalan sudah lebih oke. Jadi di tempat kami sekarang Pak, itu setiap estate dia dari segi material dia harus punya stockpile Pak. Jadi setiap estate itu dia punya stockpile material. Jadi harus ready. Itu yang pertama. Batu tanah itu ya, kayak batu-batu. Betul, gitu. Itu harus ready. Oke. Setiap tahun itu kita harus budgetkan itu yang pertama. Yang di kedua, lokasi yang sering terjadi kerusakan Pak Farid? Hampir kalau di tempat kami yang sekarang itu di setiap estate Pak, dia punya stockpile. Setiap estate itu punya. Cuman mungkin yang kondisi jalannya yang sudah di gravel, kalau di sini istilahnya gravel, mungkin kalau di tempat lama hardening ya Pak, yang sudah dikerasin ya. Semakin yang sudah dikerasinnya semakin banyak, ya mungkin dia stockpile-nya nggak lebih sedikit dibanding di estate yang jalan yang belum di gravelnya itu lebih sedikit gitu. Pasti dia punya stockpile banyak. Nah itu satu. Kemudian yang sekarang coba dilakukan di tempat kami itu ada jalan yang khusus dikerjakan oleh operation oleh divisi, ada jalan yang khusus dikerjakan oleh tim engineering. Kalau mungkin Pak Cuk tahu di Kalsel kan sering jalan hauling batu bara. Iya. Itu kan hebat betul Pak. Iya, lain. Gitu mau hujan kayak apapun. Beda Pak. Itu yang kita sedang coba terapkan Pak. Jadi ada tim jalan yang khusus dia hanya memperbaiki kirut gitu, jalur-jalur kunci supaya dia bisa nyampe pabrik. Nah itu bukan under operation Pak, tapi dia ada tim sendiri. Dan kontraktor? Kalau yang ada kebun yang dikerjakan sendiri oleh engineering, ada yang oleh kontraktor. Ya? Kalau kontraktor itu untuk ini Pak, untuk gravel, untuk graveling yang awal. Tapi kalau yang tim sendiri itu untuk maintenance. Ya. Itulah salah satu strategi supaya kerusakan akibat jalan itu bisa makin berkurang gitu Pak. Iya, itu menarik. Itu menarik Pak Farid, karena itu mengadop mungkin yang Bapak katakan tadi ya, perlakuan mining sama plantation atau agriculture itu beda memang Pak. Mining itu memang dia punya alat beratnya juga sudah ada konsep ya Pak ya. Yang waktu Bapak katakan tadi di tempat perusahaan kami yang lama itu memang terjadi Pak Farid. Jadi jalan hauling 30 kilo kurang lebih ya, itu dibagi 3 segmen 10-10 gitu Pak, 10. Satu segmen 10 kilo itu setwise Pak. Satu motor grader, 2 kompaktor. Mondar-mandir aja tuh Pak kerjaannya tuh Pak. Mondar-mandir aja. Yang 10 juga gitu, mondar-mandir. Jadi memang jalan tuh selalu bagus karena apa? Di bawahnya itu rawa kan Pak. Nah ini yang beda ya, beda kenapa? Karena karakter jalan hauling itu kan lurus tok, cuma 30 kilo fix gitu, Pak.
Kalau Iya, jalan kebun tuh ratusan kilo, ribuan kilo, dan muter-muter belak-belok. dan antar blok gitu ya Pak ya. Nah itu yang Betul, betul. gitu sih. Jadi kalau yang dikatakan Pak Farid tadi ada apa perlakuan seperti mix kombinasi itu dan apa namanya masing-masing punya job desk tidak tumpang tindih ya Pak Farid ya kawan rasa ini baru ngomongin apa ya tadi itu ya masalah pengadaan kondisi jalan Pak Farid jadi Betul, betul. kalau yang Bapak lakukan data itu kan banyak sekali tidak hanya apa namanya kalau kita bilangnya downtime ya Pak ya downtime unit alat berat maupun downtime-nya si transporter truk itu yang begitu panjang kan faktornya banyak ya Pak ya. Nah itu yang mungkin Betul. asosiasinya sedikit tadi kita singgung termasuk juga faktor penyebab dari jalan gitu ya. Terus juga memang kondisi lainnya itu manpower, sopir, manpower mekanik, terus juga mungkin tadi Bapak sempat singgung aplikasi ya Pak ya, tonase spesifik itu mungkin 5 sampai 6 ton tapi yang terjadi lebih gitu ya overload, terus jalannya lagi kritis, makin gak karu-karuan itu. Nah itu yang mungkin bisa kita simpulkan Pak dari pertemuan sesi hari ini ya Pak Farid ya. Nah, betul Pak. Iya. Mungkin mengundang Bapak lagi. Maaf nih Pak, karena ini kita udah sepakat di waktu di awal. Supaya tidak lama-lama yang menonton nanti juga ini gitu kan, nggak bosan gitu Pak. Wajah kita siap. Ibu soalnya wajah kita nih Pak lain. wajah working class ya Pak ya. Oke. Nah, karena sebetulnya Pak. Ya. Saya belum nanti bicara tentang tadi kan istilahnya kita yang beroperasi aja dulu gitu. Kita belum bicara kualitas di unit itu gitu. Belum bicara cost-nya. Boleh lah nanti kalau ada kesempatan lagi. Baik, running cost ya tadi Bapak singgung di awal ya TRA atau VRA gitu ya. Itu juga menarik itu Pak. Faktor komponen di dalamnya itu. Ya. Biasa itu kalau mau dikupas. Hampir sama kok semua kebun tuh hampir sama Pak. Dan tata kelolanya juga hampir sama. Betul Pak. Nah, cuma kebijakan yang beda. Betul. Oke Pak Farid. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Cuk. Ya, sama-sama. Ya, sehat-sehat. Salam. Semoga ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Farid. Yuk, mari. Assalamualaikum. Mari. Waalaikumsalam. Indonesia.